Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dalam acara Ngopi
Ngobrol Pemilu edisi keempat bersama Bawaslu Kabupaten Blora pada 10 Juni 2020. Bersama saya, Ina Tria, untuk beberapa waktu ke depan akan memandu obrolan kita pada pagi hari ini mengenai prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Telah hadir di tengah-tengah kita Kodim Penanganan Pelanggaran Bapak Sugi Rusyono yang akan menjadi narasumber dalam obrolan kita pagi hari ini. Sebelumnya saya sapa dahulu Bapak Sugi, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Blora dan di seluruh Indonesia. Selamat pagi, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dan semoga juga beraktivitas seperti biasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ngopi edisi sebelumnya tahapan pilkada sempat tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Namun selanjutnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ya. Dalam ngopi kali ini kita akan membahas bagaimana pendapat Bapak Sugi Rusyono dalam menanggapi hal tersebut dan bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora dalam menyongsong Pilkada 2020 khususnya dalam divisi penanganan pelanggaran. Ya, terima kasih Mbak Ina ya, selaku moderator pada diskusi ngopi kali ini, ngobrol pemilu, ngobrol pilkada. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan selamat pagi ya, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi buat warganet ya, warganet yang menyaksikan via dunia maya kan itu kan ya. Jadi di tengah pandemi ini memang kita sekarang berinteraksi melalui media sosial, dunia maya. Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa memang di tengah pandemi ini kita akan melaksanakan pilkada ya di 9 Desember 2020 dan itu memang kemarin sudah disepakati saat rapat dengar pendapat ya di 27 Mei ya. Ya 27 Mei. Itu disepakati. Jadi mau tidak mau kita di sini Bawaslu sebagai penyelenggara ya jelas akan melaksanakan terhadap pilkada pada 9 Desember nanti meskipun di tengah suasana pandemi. Jadi sebagai penyelenggara memang harus siap. Nah, kesiapan itu khususnya ya yang harus diperhatikan adalah bagaimana keselamatan di jajaran penyelenggara dulu. Dalam ini adalah jajaran penyelenggara khususnya Bawaslu. Jadi di jajaran penyelenggara di Bawaslu Kabupaten Blora ini harus dipastikan semua sehat dalam melaksanakan tahapan. Karena kalau kita berbicara soal pilkada itu kan tidak hanya 9 Desember. Iya. Tidak hanya 9 Desember ya. Prosesnya dimulai dari tahapannya itu kalau setelah penundaan itu kan ada nanti ada mutarlik, kemudian ada pendaftaran pasangan calon, ada logistik hingga ke hari pemungutan suara dan kampanye. Nah, itu yang di proses itulah yang harus dipastikan jajaran penyelenggara juga harus sehat. Ya, sehat benar. Tentunya juga nanti akan harus berpijak pada dengan protokol kesehatan ya, sesuai dengan standar yang ada sehingga harus sehat ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga masyarakatnya juga harus sehat. Ya, masyarakat juga harus sama-sama sehat. Kalau masyarakatnya enggak sehat kan nanti 9 Desember kan juga repot. Nah, itu. Nah,
Kalau di Bawaslu Kabupaten Blora sendiri kesiapannya yang jelas saat ini sudah memulainya ya, sudah memulainya pertama dengan melaksanakan protokol kesehatan di internal kantor Bawaslu kan gitu. Jadi internal kantor ini juga harus melaksanakan protokol dulu sehingga sebelum kita melangkah ke yang lain. Nah, karena sebenarnya kan untuk tahapannya ini kan kita menunggu PKPU-nya ya. PKPU program tahapan ini kan masih menunggu, tapi kalau di draftnya itu kan 15 Juni sudah dipersiapkan ya, sehingga nanti ya sehingga nanti di jajaran Bawaslu mempersiapkan atau mengaktifkan kembali badan ad hoc ya, mengaktifkan kembali badan ad hoc dalam ini adalah Panwaslu Kecamatan dan juga pengawas pemilu desa ya. Jadi ini ya otomatis kita akan menunggu kapan akan diaktifkan, karena di tanggal 15 Juni itu tahapan sudah dimulai, sehingga nanti sama-sama bagaimana kita akan memulai pengawasan. Jadi sebagai penyelenggara ya itu kita harus siap melaksanakan pilkada di 9 Desember nanti. Baik, selanjutnya dalam proses penanganan pelanggaran sendiri, apakah ada regulasi yang harus digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Blora? Regulasi seperti apa yang mungkin akan kita gunakan nantinya? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada ya, pelaksanaan pilkada ini nanti kan kita merujuknya pada Undang-Undang 1 2015 yang diperbarui terakhir melalui Perpu nomor 2 tahun 2020. Tahun 2020. Nah, inilah landasannya. Jadi landasannya dalam penanganan pelanggaran itu adalah di situ ya, di Undang-Undang 1 2015 itu sudah ada bagaimana mekanisme melakukan penanganan pelanggaran. Jadi pada prinsipnya ini tidak jauh beda dengan saat pilihan gubernur tahun 2028 ya, tahun 2028. Jadi pada prinsipnya adalah hampir sama ya. Namun kalau kita berbicara dengan penanganan pelanggaran dengan pileg pilpres itu nanti beda ya. Jadi di sini ya. Jadi perbedaan yang utama itu adalah yang pertama adalah soal waktu penanganan pelanggaran ya. Kalau di pilkada itu nanti lebih singkat. Di pilkada lebih singkat. Di pilkada lebih singkat. Jadi setelah diregister itu nanti ada waktu 5 hari. 5 hari harus diproses selesai ya. Kalau di pileg itu kan 7 plus 7 ya. Kalau ini kan 3 plus 2 jadi 5. Nah, 5 itu ya. Jadi waktunya lebih singkat. Jadi kawan-kawan di jajaran Bawaslu nanti harus bekerja ekstra ya. Misalkan nanti ada laporan masyarakat diregister ya. Jadi harus 5 hari ya, 5 hari itu kemudian dihitung dari apa? Itu adalah 5 hari kalender ya, bukan 5 hari kerja. Oh, jadi, berarti kalau Sabtu dan Minggu tetap dihitung ya Pak? Sabtu dan Minggu tetap dihitung, kemudian hari libur juga tetap dihitung. Nah, jadi kan itu ya. Jadi semisal kalau ada laporan di hari Jumat kan itu kan sudah diregister ya, maka hari Sabtu Minggu itu ya dihitung penanganannya. Kalau saat pemilu kemarin kan tidak hari kerja, jadi ada jedanya. Jadi ini adalah waktu penanganannya lebih singkat, harinya juga hari kalender. Ini adalah tantangan bagi kami ya yang berada di jajaran pengawas pemilu ya. Jadi itu adalah prinsipnya. Perbedaan yang utama adalah itu ya, terkait di waktu penanganan pelanggaran yang lebih singkat 3+2 dan hari kalender. Hari kalender. Itu yang paling utama adalah itu terkait dengan ini. Mengingatkan untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, apabila ingin memberikan tanggapan atau bertanya dapat meninggalkan pesan di kolom komentar. Ya, sebelum kita lanjut ke
pertanyaan berikutnya Pak. Karena kita sudah disediakan ngopi, karena kita judulnya juga ngopi, kita ngopi dulu. Ya, ngopi dulu buat bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan di dunia maya juga silakan mempersiapkan dulu ya buat kopi, kemudian kita minum ya. Monggo, saya persilakan minum Iya, kopi. silakan. Ya, mungkin sudah bisa kita lanjut Bapak Sugi. Oke. Eh, di penanganan pelanggaran sendiri ada berapa sih berapa jenis pelanggaran yang mungkin akan kita tangani nantinya? Ya, ya memang salah satu tugas ya dari pengawas pemilu itu adalah melakukan penanganan pelanggaran, ya, melakukan penanganan pelanggaran. Nah, dalam pilkada ini ya sesuai dengan di Undang-Undang 1 2015 dan yang dirubah terakhir di Perpu 2 2020 itu kalau kita melihat sebenarnya ada tiga bentuk penanganan pelanggarannya. Jika itu memang terbukti, yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran administrasi, ya. Pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana dan pelanggaran etik. Etik gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu adalah pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini adalah jika Bawaslu melakukan kajian, namun yang dilanggar itu adalah bentuk pelanggaran hukum lainnya, ya seperti misalkan ada netralitas ASN, kemudian ada kepala desa, itu kan ada undang-undang kayak undang-undang ASN, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang desa. Nah, maka masuknya adalah di situ ya. Jadi kalau undang-undang melanggar hukum lainnya itu nanti adalah Bawaslu itu sifatnya adalah memberikan rekomendasi kepada instansi tersebut. Kalau misalkan ASN ya berarti Bawaslu merekomendasikannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Ya nanti ASN itulah yang akan menjatuhkan sanksinya berupa apa sesuai dengan sanksi yang ada di Undang-Undang ASN. Berarti tidak ditangani intern oleh Bawaslu. Bawaslu menangani prosesnya, menangani prosesnya, kemudian hasil dari kajian oleh Bawaslu itulah yang dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada KSN. Kemudian kalau pelanggaran administrasi, ini adalah terkait dengan pelanggaran mekanisme tata cara prosedur pemilihan. Nah, tata cara prosedur pemilihan ini adalah misal jajaran KPU, ya dia melanggar mekanisme pemilihan, ya misalkan saat proses rekrutmen, PPK, PPS, kemudian proses ada penghitungan suara dan lain-lain, itu adalah administrasi. Jadi kalau administrasi itu adalah nanti rekomendasinya itu diberikan kepada KPU. Ya, kepada KPU ya. Nanti KPU yang akan menindaklanjuti apa rekomendasi Bawaslu itu bunyinya seperti apa. Ya, jadi terkait dengan seperti nanti misalkan di tahapan terdekat itu adalah tahapan pemudaran data pemilih. Nah, pemudaran data pemilih itu kan nanti terkait dengan bagaimana kerja teman-teman di jajaran PPDB yang melakukan coklit, kemudian PPS. Nah, itu jika ternyata saat melakukan itu ada kesalahan, semisal jajaran pengawas menemukan masih ada yang pemilih yang meninggal tapi masih dimasukkan, kemudian ada yang
belum didata, ya nanti itu adalah sifatnya adalah rekomendasi agar pemilih yang TMS, yang MS itu bisa dimasukkan dalam daftar pemilih. Itu yang terdekat ya. Kemudian kalau pidana itu jelas ya, pidana itu adalah ya dia melanggar tindak pidana ya. Kalau di undang-undang di regulasi pilkada ini sudah jelas ya, ada beberapa sanksi terkait dengan pidana ya. Kalau pidana ini kan Bawaslu memutuskannya tidak bisa sendiri ya. Iya. Tidak bisa sendiri, ada dengan yang kita sebut dengan sentra gakumdu. Nah, inilah nanti yang akan memproses pidana. Jadi pada intinya bahwa dalam kita menyebutnya adalah pemilihan. Jadi adalah pemilihan. Pemilihan ini ada 3 ya sebenarnya yang bisa ditindak. Tadi yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana, pelanggaran etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kalau etik ya, ini kelupaan ya. Etik itu terkait dengan etika ya. Etika di sesama badan penyelenggara. Jadi ya, jadi etik yang dilakukan oleh pengawas pemilu, kemudian di jajaran KPU. Nanti etiknya seperti apa? Di Bawaslu sudah ada Perbawaslu yang mengatur tentang itu. Ya. Kemudian di teman-teman KPU juga ada mekanismenya yang mengatur tentang itu. Jadi kalau misalkan ya, tadi kan di awal sudah saya sampaikan ada kalau penanganan pelanggaran kan ada waktu 5 hari ya, setelah diregistrasi. Nah, misal ada laporan atau temuan, setelah 5 hari kita proses, di hari kelima itulah kajiannya harus kita umumkan. Nah, di kajian ini itu nanti muncul ya dia melanggar apa, administrasi, pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya. Sebenarnya di awal itu kan sudah, di awal di register itu kan sudah ada, oh ini dugaan melanggar administrasi, pidana ataupun lainnya itu sudah. Nah, tapi yang di hari kelimanya itu harus sudah kita umumkan. Kalau misalkan itu melanggar pidana, ya dengan gakumdu di hari pertamanya sudah kita lakukan. Ya, jadi itu. Bagaimana proses penanganan pelanggaran jika ada laporan dugaan pelanggaran dan temuan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020? Mungkin ada form-form yang harus diisi oleh pelapor atau penerusan dari laporan tersebut. Ya, ya memang terkait dengan ini ya, bahwa penanganan pelanggaran ini memang ada mekanisme ya yang harus dilakukan ya, khusus bagi masyarakat ya, itu juga harus mengetahui hal ini. Jadi ini harus kami sampaikan ya, agar nanti masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif dalam membantu melakukan pengawasan dengan berani melapor. Berani melapor karena kan kalau kita melihat di Blora itu dari pemilu ke pemilu itu tingkat partisipasi laporan masyarakat langsung itu ya cukup minim ya. Cukup rendah ya Pak? Cukup rendah, rata-rata penanganan pelanggaran itulah hasil dari temuan oleh jajaran Bawaslu. Nah memang sumber penanganan pelanggaran kan ada dari laporan dan temuan kan itu kan. Temuan itu berasal dari hasil pengawasan oleh teman-teman jajaran pengawas pemilu, baik itu Bawaslu Kabupaten, kemudian jajaran pengawas kecamatan hingga pengawas desa dan di pengawas TPS. Itu adalah temuan. Nah, hasil temuan itu harus memperhatikan. Yang pertama adalah temuan itu apakah melebihi 7 hari kan ya. Jadi temuan atau laporan itu harus 7 hari sejak ditemukan atau diketahui terjadi pelanggaran. Ya, jadi kalau misalkan lebih ya itu kalau misalkan lebih ya dianggap kadaluarsa. Sudah tidak bisa. Iya masih sulit ya. Nah terkait dengan
karena temuan ini adalah mekanisme internal jajaran pengawas, saya rasa teman-teman pengawas yang masuk di jajaran pengawas itu ya sudah tahu. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang melapor? Ya, laporan. Nah, laporan itu yang pertama adalah bisa datang sendiri. Bisa datang sendiri ke kantor Bawaslu di kabupaten bisa, kemudian di kantor kecamatan bisa, di desa dengan panwas desa itu juga bisa. Nah, datang dengan melaporkan, datang bisa. Kemudian melalui kanal-kanal media sosial juga bisa, media sosial resmi dari Bawaslu, misal melalui email. Melalui email, kemudian melalui WA, kemudian Facebook. Nah, nantilah itu yang akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana cara melapornya? Yang pertama adalah harus membawa identitas. KTP atau identitas lainnya. Ya, nanti akan kami fotokopi kan itu. Nah, kemudian harus jelas siapa yang dilaporkan. Iya, nama yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran, ya namanya siapa. Kemudian alamatnya di mana, dia pekerjaannya apa, kemudian jabatannya, semisal kalau dia di partai politik apa, di tim kampanye apa, itu harus juga disampaikan. Kemudian juga harus ada saksi. Iya, sekalian harus mau memberikan saksi yang melihat atau melihat langsung dugaan pelanggaran itu siapa. Itu juga ditulis di dalam form laporan nanti yang akan disediakan oleh teman-teman di sekretariat, baik itu di kabupaten ataupun di kecamatan. Jadi kemudian yang terakhir harus juga bukti, barang buktinya juga harus bisa disebutkan semua. Jadi tadi identitas yang melaporkan, kemudian identitas pelapor, kemudian ada saksi dan ada buktinya. Ini yang harus dibawa. Kemudian juga harus bisa menguraikan kronologisnya, dugaan pelanggaran itu kejadiannya seperti apa, harus bisa dituliskan. Kemudian kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Ya, dilakukan siapa? Tentu yang dilakukan itu adalah yang dilaporkan itu siapa. Jadi memang harus memenuhi itu ya. Yang pertama adalah yang saya ulang lagi ya, melapor itu harus ya mempersiapkan beberapa dokumen. Ya, ini beberapa dokumen adalah harus juga menyertakan saksinya, kemudian ada kronologisnya seperti apa, kemudian harus ada buktinya. Inilah yang harus disiapkan oleh masyarakat yang akan melaporkan. Kalau melaporkan di pemilihan, ya dugaan pelanggaran pemilihan memang beda, ya beda dengan saat kita melapor di kepolisian. Ya, semisal masyarakat melapor ke kepolisian, misalkan Mbak Ina, ya Mbak Ina akan melaporkan kehilangan sepeda motor gitu ya. Datang ke kantor polisi, tentu di kantor polisi kan ditanya merek sepeda motornya apa, kemudian nomor polisinya, alamatnya apa, kemudian kan yang mencuri siapa kan tidak tahu, ya. Yang mencuri siapa kan tidak tahu. Ya. Tapi kalau di Bawaslu, kalau di laporan di pelanggaran pemilihan itu kan harus disebutkan, ya. Ya dugaannya siapa yang mencuri motornya kan sudah disampaikan sekalian kan itu kan. Nah, jadi tidak bisa loh ini yang melakukan pelanggaran saya tidak tahu. Nah, itu ya Bawaslu itu belum bisa. Nanti itu belum bisa ditangani karena kan tidak tahu siapa yang dilaporkan. Jadi prinsipnya itu adalah harus ada siapa yang dilaporkan. Ya, harus ada siapa yang dilaporkan. Memang mekanismenya adalah itu. Nah, bagaimana jika terkait dengan ini juga Bawaslu akan melindungi
yang melapor Melapor. ini ya. Kan ada masyarakat kadang kan mau melaporkan itu takut nanti jangan-jangan saat dia melapor itu apa diancam, diintimidasi. Ya karena kan mungkin yang dilaporkan adalah ya tokoh masyarakat di desanya. Kuasa. Nah, dia takut nanti nah ini tak laporkan, tahu saya yang melaporkan nanti dicek. Nah, itu kami akan melindungi ya identitas pelapor itu. Itu ya terkait dengan itu. Jadi pada prinsipnya bahwa ya silahkan saja masyarakat melaporkan setiap dugaan pelanggaran ataupun memberikan informasi. Ya memberikan informasi saja, memberikan informasi nanti Bawaslu yang akan melakukan investigasi, menelusuri terkait dengan laporan masyarakat itu apakah ada dugaan pelanggaran ataupun tidak. Ya ini adalah salah satu bagian agar ya partisipasi masyarakat dalam melakukan ikut ya dalam melapor ini ada. Melapor ada. Kalau di jalannya pemilihan ya ini sekaligus saya sampaikan ya bahwa sebelum di restart ya sebelum ditunda tahapan itu di Bawaslu Kabupaten Blora itu ada satu laporan masyarakat. Laporan Ya, dari masyarakat. iya ada satu laporan masyarakat terkait dengan proses rekrutmen PPK. Proses rekrutmen PPK ya aduan itu sudah diproses ya namun aduan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pemilihan ya tidak memenuhi unsur pemilihan jadi yang dilaporkan itu adalah ya tidak bagian dari dari pemilu karena yang dilaporkan adalah tidak KPU, tidak partai politik, kemudian tidak peserta pemilu. Jadi itu, kalaupun temuan ya ada satu itu sebelum di restart ya, di bulan Maret ya, kemudian di bulan ini kan akan dilanjutkan lagi. Jadi pada prinsipnya itu terkait dengan mekanismenya ada temuan dan laporan. Ya. Tadi disebutkan unsur-unsur apa saja yang laporan yang bisa diregistrasi seperti identitas pelapor, identitas terlapor, kemudian ada juga alat bukti, saksi. Apabila ada salah satu unsur yang tidak bisa dipenuhi, seperti saksi mungkin atau yang lain mungkin, apakah itu tetap bisa diregister atau tindakan Bawaslu seperti apa? Nah terkait dengan itu ya, jika semisal saksinya pelapor saat melaporkan belum ada saksinya, semisal hanya dia sendiri, semisal hanya dia sendiri, ya nanti dalam penanganan itu belum bisa diregister. Belum bisa diregister. Jadi kalau sudah lengkap itu baru akan diregister. Ya. Jadi kalaupun itu nanti Bawaslu akan meminta agar ya dilengkapi saksinya siapa. Nah, kalaupun semisal kok tidak mau ataupun sulit mencari saksi dan hanya dia sendiri, ya maka ini nanti dari Bawaslu akan dijadikan sebagai informasi awal. Informasi awal nanti Bawaslu akan investigasi ya nantilah investigasi itu, dan jika ada hal yang memang itu kuat dugaan pelanggaran ya maka akan dijadikan sebagai produk temuan Bawaslu. Temuan Bawaslu. Jadi tidak menjadi laporan karena kan laporan beberapa syarat unsurnya tidak terpenuhi, ya maka mekanismenya akan dijadikan informasi awal dan itu akan ditelusuri ya nanti bisa dijadikan produk sebagai temuan. Ya, jadi itu. Jadi jangan takut ya bahwa apapun itu dari masyarakat ya nanti akan ditelusuri dan nanti bisa jadikan sebagai temuan. Misalkan
ada unsur yang tidak dipenuhi tadi, Ah, itu untuk memenuhinya apakah Bawaslu memberikan waktu kepada kepada pelapor untuk memenuhi, mungkin berapa hari harus segera diserahkan kepada Bawaslu seperti itu, ya. atau mungkin jangka waktunya seperti Nah apa? itu ya, berarti jangka waktunya kita lihat adalah 7 hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran. Ya. Jadi semisal di situ sudah disebutkan si pelapor itu menemukan pelanggaran di tanggal 1 kan itu kan. Ya. Iya, 7 hari kalender ini kan berarti kan tanggal 1 itu kan sudah mulai kan itu kan. Ya, berarti di tanggal 7 kan harus sudah clear ya. Ya, jadi harus sebelum tanggal itu. Sebelum ya? tanggal itu harus sudah dipenuhi. Harus sudah dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi itu. Ya, jika laporan tersebut sudah diregister, kemudian pasti dari Bawaslu sendiri akan melakukan rapat pleno mungkin Ya. untuk menindaklanjuti ataupun tidak menindaklanjuti laporan. Ya. Jadi kalau diregister itu kan berarti seluruh unsurnya terpenuhi ya. Ya mekanismenya memang itu ya. Jadi ada laporan kemudian diplenokan, oh ini unsur material dan formilnya terpenuhi sehingga diregister. Nah kalau diregister ya itu maka harus diproses, diproses. Jadi setelah diregister ya itu adalah maka yang dilakukan adalah pertama adalah memberi surat kepada terlapor, saksi-saksi untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu. Nah, klarifikasi ya meminta klarifikasi kepada pelapor, kepada terlapor, kepada saksi itu adalah jangka waktunya tadi 5 hari kalender. Nah, jadi di situ jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kan ya melakukan klarifikasi terhadap terlapor, pelapor, saksi-saksi, sekaligus mengambil kesimpulan hasil dari kajian terhadap proses tadi setelah melakukan klarifikasi itu, apakah hasilnya itu terbukti ataupun tidak. Itu adalah dari proses melakukan klarifikasi setelah diregister dalam jangka waktu 5 hari. Panjang sekali perbincangan kita tentang laporan dan temuan ya Pak. Panjang. Ya mungkin karena kita sudah ngobrolnya terlalu panjang, bisa menyeruput kopi terlebih dahulu. Tenggorokan saya jadi kering Pak. Ya, bisa kita lanjutkan lagi Bapak Sugi. Oke, kita lanjutkan lagi biar semakin gayeng ngopinya ya. Teman-teman juga harus teman-teman yang menyaksikan ya jangan lupa kalau ada pertanyaan ya Ya, silakan. jangan lupa kalau ada pertanyaan atau menanggapi bisa langsung dijawab oleh Bapak Sugi ya. Ya. Untuk penanganan pelanggaran sendiri di Bawaslu Kabupaten Blora sudah berapa kasus yang sudah ditangani dalam Pilkada 2020? Ya, terkait dengan ini ya penanganan pelanggaran. Jadi Bawaslu terkait dengan pilkada ini itu kan Bawaslu Kabupaten Blora melantik teman-teman kepala kecamatan itu di bulan Desember ya. Jadi tahapan pilkada itu kan sudah dimulai saat di awal-awal tahun 2020. Nah, terkait dengan itu secara umum
itu penanganan pelanggaran itu yang diregister itu ada dua, ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah laporan, ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, laporan dari masyarakat terkait dengan proses rekrutmen PPK. Ya, itu terkait dengan mungkin Mbak Ina masih ingat terkait dengan ramainya keluarnya surat edaran dari Bapak Sekda terkait dengan syarat-syarat rekrutmen PPK itu sampai 3 kali kan, itu kan. Ya, kemudian teman-teman dari aliansi masyarakat itu melaporkan kepada Bawaslu ya agar ya menindaklanjuti apa yang dilaporkan. Nah, karena kemarin itu yang dilaporkan kemudian setelah dibahas ya akhirnya diambil kesimpulan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, jadi tidak bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua itu adalah temuan. Satu temuan yang diregister. Satu temuan yang diregister itu terkait dengan rekrutmen PPS, ya. PPS di Kabupaten Blora. Ya, jadi teman-teman KPU itu melakukan rekrutmen PPS. Nah, salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi proses rekrutmen PPS itu. Nah, dalam proses rekrutmen itu ada satu yang diregister temuan itu adalah karena adanya dugaan ada beberapa anggota, ya, calon anggota PPS itu yang sudah menjabat 2 periode berturut-turut lolos seleksi administrasi. Ya, itu cukup banyak itu, ya, ada itu adalah hasil dari pengawasan teman-teman di kecamatan, ya, teman-teman di Panwas kecamatan. Setelah KPU mengumumkan, itu adalah proses kronologisnya adalah setelah teman-teman kecamatan setelah KPU mengeluarkan pengumuman seleksi administrasi itu ada, kemudian dicek nama-nama itu. Nah, akhirnya ada. Ya, ada. Jadi kalau nggak salah kemarin ada sekitar 20 yang direkomendasikan agar nama-nama itu tidak diloloskan ke tahap berikutnya. Dan itu sudah direkomendasikan kepada KPU dan sudah ditindaklanjuti, sehingga nama-nama yang dia sudah menjabat 2 periode berturut-turut sebagai anggota KPPS akhirnya tidak diloloskan dalam periode sebelumnya, kan itu. Jadi itu juga melalui mekanisme sama, ya. Jadi calon anggota PPS itu kami panggil satu persatu, ya. Namun yang melakukan klarifikasi adalah teman-teman kecamatan. Itu kemarin ada di Kecamatan Tunjungan, kemudian Kedung Tuban, Cepu, Sambong, Bogorjo, Jepon, Blora, Banjarjo, Ngawen, dan di Todanan. Itu cukup banyak lah, hampir separuh di Kabupaten Blora. Jadi itu, ya, yang adalah satu laporan dan satu temuan. Satu temuan terbukti, kemudian direkomendasikan kepada KPU dan sudah ditindaklanjuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU sudah menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Sebenarnya ada satu lagi temuan, namun ini temuan ini tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Blora karena diambil alih oleh provinsi terkait dengan, ya, netralitas ASN. Netralitas ASN ini adalah terkait dengan ASN tersebut adalah, ya, melakukan, ya, pertemuan-pertemuan dalam rangka dirinya upaya untuk mencalonkan sebagai bakal calon bupati, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu provinsi karena ASN itu adalah dia statusnya adalah pegawai di pemerintah provinsi. Oh, begitu. Ya, sehingga penanganannya lebih mudah dan lebih cepat diambil alih oleh Bawaslu provinsi, dan itu sudah diproses dan juga sudah direkomendasikan kepada KASN. Namun hasil dari KASN hingga saat ini belum muncul.
Itu. Nah, setelah itu kan terus restart ya. Iya, Ya, kita ada pandemi ini ada kemudian pandemi. kita ya jajaran pengawas dan jajaran KPU diberhentikan sementara yang di Panwasan Kecamatan termasuk tahapan. Kemudian ini baru mulai lagi. Jadi itu ya. Namun demikian ya ada beberapa tetap Bawaslu itu melakukan pengawasan secara rutin ya, secara rutin untuk melihat ya potensi-potensi pelanggaran itu Mbak Ina. Kemudian dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan memiliki gugus tugas yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Benar nggak? Ya. Gakumdu. Kemudian tujuan dari Sentra Gakumdu sendiri itu seperti apa, Pak? Serta apa saja tugasnya? Dan mungkin karena kita baru akan memulai tahapan kembali, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian atau kejaksaan untuk kedepannya dalam Pilkada 2020? Ya, terima kasih ya. Sentra Gakumdu ya ini adalah memang sesuai dengan amanat di Perbawaslu juga sudah ada, di undang-undang juga sudah ada. Ini memang adalah ya upaya dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran pidana. Jadi memang ini dibentuk adalah memang khusus untuk melakukan kajian-kajian dalam hal tindak penanganan pidana ya, tindak pidana pemilu. Jadi jika ada potensi pelanggaran yang itu mengarah ke pidana ya maka langsung dibahas di awal itu dengan Gakumdu ya. Jadi semisal ada register ya, ada laporan atau temuan itu register dan itu sudah itu dugaannya sudah pidana ya maka langsung kita lakukan pembahasan bersama ya, apakah memang unsur pidana ya, pelanggaran pidananya ini ada. Nah, jika ada ya memang langsung kita melakukan pembahasan bersama-sama. Termasuk nanti setelah Bawaslu melakukan klarifikasi dan yang lain, setelah klarifikasi dikaji lagi dengan Gakumdu. Jadi sebelum itu masuk dilimpahkan ke kepolisian itu adalah digodok dulu di Sentra Gakumdu. Ya, kalaupun semisal dari kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu itu sepakat itu unsurnya memenuhi bagi pidana ya maka segera dilimpahkan kepada kepolisian untuk diproses sebagai pidana pemilu. Namun jika dalam pembahasannya itu tidak ada kata mufakat ya maka tidak bisa dilakukan unsur penindakan pelanggaran pidana. Jadi untuk saat ini ya setelah kemarin ada penundaan ya itu memang sudah dijalin komunikasi ya secara melalui telepon kan itu kan. Secara melalui telepon sudah disampaikan bahwa adanya kepastian 9 Desember ya maka otomatis kami akan Bawaslu sudah melakukan komunikasi terkait dengan nanti terkait dengan pengaktifan Sentra Gakumdu. Kalau Gakumdu sendiri sebenarnya tidak di tahapan dihentikan itu sebenarnya tidak ada pemberhentian ya, tidak ada pemberhentian karena kan prosesnya itu kan melihat by kasus kan itu kan. Jadi pembahasannya adalah by kasus per kasus ya. Jadi pada akhirnya adalah Gakumdu ini adalah untuk menyelaraskan, memudahkan bagaimana penanganan pelanggaran pidana. Ya, jadi kunci untuk menentukan pelanggaran pidana itu kan tidak hanya di Bawaslu, namun di ketiga instansi itu. Kalau ada sepakat itu hasil kajiannya melanggar pidana, ya maka langsung bisa diselesaikan, dilimpahkan kepada kepolisian melimpahkan kepada kejaksaan dan ke pengadilan. Jadi mekanismenya adalah itu. Ya. Ini pertanyaan
pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Oke. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu tentu sudah menyiapkan daftar inventaris masalah yang mungkin akan timbul pada setiap tahapan pilkada. Potensi pelanggaran apa saja yang mungkin akan muncul, khususnya tadi kita sudah membahas bahwa tahapan terdekat yaitu pemutakhiran data pemilih. Ya, tahapan terdekat itu memang adalah, kalau di Blora itu adalah ya pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Ini potensi yang mungkin timbul permasalahan itu adalah, yang pertama adalah terkait dengan ya data pemilih. Ya. Data pemilih ini terkadang di lapangan ya masih apa ya, sifatnya masih belum valid ya. Jadi daftar pemilih ini harus dipastikan benar ya. Teman-teman PPDB yang melakukan coklit ini harus bisa memastikan coklitnya ini seperti apa. Jadi potensi yang paling utama, yang pertama adalah memang pemilih ganda ya. Pemilih ganda ini biasanya muncul setiap pemilu ke pemilu ya, pemilih ganda. Kemudian pemilih yang sudah meninggal, kemudian pemilih yang pindah alamat ya. Jadi pada prinsipnya yang paling pokok adalah pemilih ganda. Pemilih ganda itu adalah namanya ganda, namanya dua. Iya, namanya sama tapi ada di beberapa desa, beberapa TPS itu. Ini adalah kerap muncul itu ya. Kemudian kalau ini juga kan kerawanannya kan juga ya, karena ini masih masa pandemi, tentu saat coklitnya itu kan juga bisa berpotensi ya, masyarakat ya bisa saja tertular ini kalau tidak mematuhi protokol yang ada. Itu kemudian saya rasa itu aja yang paling pokok itu. Ya, Bapak. Sepertinya ada yang menanggapi ini di kolom komentar di Facebook ya. Pertanyaannya seperti ini, saya bacakan. Apakah nanti kampanye di masa pandemi dengan SOP protokol tidak boleh bergerombol? Dan kampanye melalui medsos kemudian terjadi banyak pelanggaran. Adakah regulasi nantinya yang mengatur di masa pandemi ini? Ini pertanyaan dari Bapak Arwanto Anto ya. Ya, langsung ditanggapi ya. Satu-satu aja dulu biar tidak lupa. Yang pertama adalah saat kampanye tidak boleh bergerombol. Nah, ini kami sendiri juga belum bisa menjawab secara detail ya, karena kan di PKPU-nya kan juga belum ada. Ya, karena kan di PKPU teknis kampanye itu kan belum ada. Biasanya kan memang terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis itu ada diatur sendiri. Kayak kampanye itu biasanya PKPU mengatur tersendiri, khususnya di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini tentu kalau yang biasanya itu masa kampanye itu kan ada model kampanye kampanye rapat terbuka. Nek rapat terbuka kan biasanya kan hadir di lapangan ataupun di gedung-gedung kan itu. Kalau pertemuan terbatas itu juga sama, tatap muka di gedung tapi dengan jumlah terbatas. Nah, apakah nanti di masa pandemi itu di masa pandemi ini hal-hal seperti itu masih bisa dilakukan ataupun tidak? Nah, tentu kami juga harus melihat regulasi yang ada. Ya, kalau melihat ini ya melihat saat pandemi ini kan ya tentu itu beresiko kan itu kan. Beresiko tertular ya Pak. Tentu beresiko tertular, juga melanggar protokol tidak menjaga jarak kan. Kan itu kan juga
berkerumun. Nah, itu kan juga berpotensi. Harapannya ya hal-hal seperti ini ya teman-teman mudah-mudahan nanti bisa diakomodir di PKPU. Jadi pada prinsipnya hal-hal seperti ini tetap harus diperhatikan dan kami tetap melihat nanti di PKPU-nya seperti apa ya. Jika nanti kok di PKPU-nya ada di kampanye tidak boleh bergelombor, ya tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Mbak? Yang pertanyaan Mas Arwanto yang kedua itu. Yang kemungkinan terjadi pelanggaran banyak. Nah, ya ini memang kalau di draft itu kami lihat ada wacana untuk ya kampanye via daring gitu ya. Iya. Ya kalau sekarang kan lagi ngetren dorang daring gitu ya. Dorang daring ya. Kan itu. Kalau bolang-baling enak itu ya. Nah, ini dorang daring banyakan ngomong gitu. Nah, kalau daring ini memang sebagai pengawas ini juga nanti kita sulit untuk melihat. Nah, apakah nanti kalau via daring itu kan otomatis audionya harus masuk di sistem itu gitu ya. Kalau misalkan pakai Zoom otomatis kan ikut di situ. Nah, apakah pengawas nanti bisa masuk di situ dan bisa melihat semua monitor di situ kan tentu tidak maksimal. Nah, ini kan menjadi repot kan tidak bisa mengawasi. Jangan-jangan kalau misalkan via daring itu yang ikut juga banyak ASN yang ikut. Kemudian ada yang dilarang lainnya ikut. Nah, sedangkan kita hanya terbatas. Ya mungkin kan yang di layar itu kan hanya beberapa saja yang bisa nampak kan itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi problem juga bagi kami di jajaran pengawas ya kalau model ini juga. Kemudian kalau model ini juga kan harus kita pikirkan apakah masyarakat juga akses jaringan internet ini juga bisa diakses di seluruh Kabupaten Blora. Ini kan juga kemudian juga kalau ini kan juga hanya orang-orang tertentu saja yang akan mengikuti ya kampanye melalui daring ini kan itu ya. Kalau orang-orang desa mungkin yang kan wegah daring aja kan gitu kan. Ya mending yang lain kan tuh. Memang kesulitannya adalah itu. Kita sulit memonitor seberapa banyak yang akan ikut di daring itu. Kemudian juga ya kalau misalkan ini dilaksanakan ya harus ada akses. Ya harus ada akses dari KPU ya. Jadi pengawas diberikan akses ya untuk bisa ya melihat semua. Kalau tidak bisa diberikan kan ya sama saja lah gitu ya. Jadi terkait dengan ini ya harapannya ya kampanye ya bisa lebih bijak lah. Ya memang ini serba masa pandemi ini ya memang arahnya memang ke sana kan itu kan. Otomatis kita harus bisa lebih jeli. Jadi jajaran pengawas ini kampanye harus lebih intensif ya mengamati pergerakan di media sosial nanti gitu. Itu saya rasa sedikit ya penjelasan dari saya terkait dengan dua pertanyaan dari Mas Arwanto. Ya, ini ada pertanyaan satu lagi dari Raden Bagus. Dalam pelaksanaan pilkada efektif atau tidak ya? Misal ada laporan pelanggaran, bagaimana Bawaslu menanganinya? Termasuk saat klarifikasi itu seperti apa? Padahal kita harus jaga jarak. Ya, terima kasih Mbak Ina. Ini Mas Raden Bagus ya, namanya bagus banget ini. Sudah Raden, sudah bagus juga ini ya. Saya kira Raden Bagus Cahyono. Ya, jadi ini ya memang terkait dengan jika ada laporan dan itu diproses Bawaslu, ya apakah juga akan melakukan mekanisme protokol yang jelas protokol kesehatan tetap dilakukan kan itu ya.
protokol kesehatan tetap dilakukan. Kemudian apakah, kan memang ada beberapa alternatif sebenarnya, apakah akan dilakukan juga via daring ya. Kalau daring kan berarti pelapor, kemudian saksi atau terlapor ya melalui aplikasi ya, dari rumah Bawaslu bertanya dari kantor kan itu. Nah, kalau mekanisme seperti ini sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, tapi kan juga kita melihat ya itu tadi infrastrukturnya, internetnya ya, iya, jangan-jangan yang dilaporkan tidak ada akses HP, kemudian tidak ada akses komputer, nah itu kan juga repot. Nah kalau itu ya tetap mekanisme seperti biasa dipanggil kan itu, ya dipanggil ya nanti tetap klarifikasinya sesuai dengan protokol yang ada, jaga jarak, terus kemudian juga mungkin nanti ya dikasih pelindung muka itu ya, pelindung entah apa namanya itu ya, aku bahasa Inggris sih susah gitu ya. Ya jadi alat pelindung muka itu ya, alat pelindung muka itu. Nah itu kan juga pertanyaan juga ya, jika ternyata kok dipanggil di kantor mereka tidak datang, takut ya, jangan-jangan nanti saya tertular, takut ya, itu kan juga kita tidak bisa memaksa ya, kita tidak bisa memaksa. Nah ini kan ya memang ini ya menjadi perhatian serius di jajaran Bawaslu, dan ini ya akan dirumuskan bagaimana nanti lebih baiknya kan itu kan. Kalau di tingkatan kabupaten ya harapan kami ya memang ya paling enak memang kalau klarifikasi itu langsung lebih enak kan itu kan. Apalagi kan kita ada terkendala juga 5 hari tadi. Waktunya sangat singkat. Nah ini kan memang di masa pandemi ini serba new normal kan itu kan. Ya jadi memang harus menyesuaikan ya, tetap nanti tetap ada opsi-opsi penanganan pelanggaran. Ya mosok di masa pandemi ini terus karena ada pandemi wis rasa ono penanganan pelanggaran ya, nanti itu malah salah Bawaslu kan itu kan. Jadi tetap akan dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran, namun tetap ya mematuhi aturan protokol kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada lagi enggak ini? Ada lagi? Tidak ada. Cukup ini ya. Cukup ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Sugi? Ya, mungkin sebelum kita akhiri ngopi bareng ya, ngopi pemilu pada kesempatan hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, khususnya bagi masyarakat dan jajaran Bawaslu ya. Yang pertama adalah bahwa kami persilahkan agar masyarakat mau berkontribusi dengan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran ataupun ikut sama-sama mengawasi. Ya. Melaporkan tentu lebih bagus, jika tidak berani bisa memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Blora. Ya, nanti jajaran Bawaslu yang akan menindaklanjuti informasi itu untuk dijadikan temuan. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah di masa pandemi ini tentu harus ya menjaga kesehatan baik masyarakat, teman-teman pengawas, sehingga ya dapat melaksanakan tahapan pemilu dengan baik ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan ya, saya rasa yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa hal-hal yang bisa dilakukan pengawasan bersama adalah yang pertama adalah potensi-potensi pelanggaran dalam masa pandemi ini. Pertama adalah pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah untuk kepentingan politisasi ya. Jadi adalah politisasi bansos untuk kepentingan
elit yang berkuasa. Jadi bansos itu bisa dimanfaatkan untuk pencitraan dirinya, ya, jika dia berkepentingan maju sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Kemudian proses coklit yang tidak sesuai prosedur, ya, kemudian kampanye di media yang tidak sesuai jadwal, ya. Jadi pada prinsipnya adalah itu, ya. Jadi saat ini adalah kalau saya lebih menekankan ke tadi pengawasan pemanfaatan bantuan sosial, ya, pemanfaatan bantuan sosial dan netralitas ASN, ya, karena kami melihat di Kabupaten Blora, ya, ini sudah muncul satu pasangan calon yang sudah diusung resmi oleh partai politik, kemudian juga ada beberapa mungkin yang menyusul, ya, sehingga ini menimbulkan potensi kerawanan, ya, khususnya netralitas ASN dan politisasi bansos. Ini harus diperhatikan. Kalau menemukan itu, ya silahkan, jangan ragu-ragu untuk, ya, melaporkan ataupun memberikan informasi awal kepada Bawaslu Blora. Dan itu bisa disampaikan di mana, ya, melalui Facebook Bawaslu Kabupaten Blora, kemudian Twitter, ada IG, kemudian ada kanal-kanal media sosial yang lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ngopi di media di dunia maya saya rasa juga gayeng, tapi lebih gayeng jika kita ngopi di alam nyata, kan, itu kan, ya. Tapi tidak banyak-banyak, kan, itu kan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu saja dari Mbak Ina. Terima kasih Mbak Ina yang memandu ngopi pada pagi hingga siang hari. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugi Rusyono. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada dan rekan-rekan publik yang sudah menyaksikan, semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk mengawal Pilkada 2020. Di tengah proses politik di negeri kita ini, kita sadari bahwa penegakan hukum yang independen, transparan, dan bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Untuk itu marilah kita bersama-sama mewujudkan harapan masyarakat dengan bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Saya Inatria sebagai host dan selaku seluruh teman-teman Bawaslu Kabupaten Blora yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di ngopi ngobrol pemilu selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.